Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang kanker. Kanker merupakan jaringan yang tumbuh tak terkendali akibat adanya faktor pencetus yang mengganggu metabolisme. Kanker menunjukkan suatu kegagalan morfogenis dan diferensiasi normal. Kanker selalu dimulai dari suatu lokasi tertentu. Kanker awal ini disebut dengan tumor primer. Setelah suatu pertumbuhan yang tak terkendali, sel-sel akan terlepas dari tumor primer dan terangkut dalam cairan getah bening atau limfa. Dan ini adalah contoh gambar limfa. Dan ke bagian darah di dalam tubuh. Di lokasi yang baru, sel-sel yang terlepas dari tumor primer akan tumbuh menjadi tumor-tumor baru jika habitatnya cocok. Fenomena ini disebut dengan metastasis. Mieloma adalah sebuah kanker pembentuk antibodi. Ini adalah contoh gambar mieloma. Ciri-ciri orang yang terkena kanker. Yang pertama yaitu mukanya pucat. Yang kedua, rambutnya rontok. Yang ketiga, sering pusing. Yang keempat, gampang mudah pingsan. Yang kelima, lama kelamaan nggak bisa bicara. Yang keenam, lama kelamaan nggak bisa berjalan. Yang ketujuh, lama kelamaan nggak bisa berpikir. Yang kedelapan, lama kelamaan nggak bisa menggerakkan tangan. Dan yang kesembilan, meninggal dunia. Selanjutnya adalah faktor penyebab kanker yang akan disampaikan oleh rekan saya, Riko Boy Galindra. Ya, saya akan menjelaskan penyebab terjadinya kanker. Kanker dapat timbul karena faktor genetik atau karena karsinogen. Faktor genetik, sel kanker merupakan sifat yang diwariskan secara tetap. Sel kanker diwariskan ke generasi berikutnya pada setiap mitosis atau pembelahan, seperti sifat lain yang dikontrol secara genetik. Penderita penyakit menurun tidak dapat mempunyai enzim untuk memperbaiki DNA yang rusak. Contohnya pada kanker kulit yang disebut Xeroderma pigmentosum. Penyinaran dengan sinar ultraviolet merusak DNA sehingga kanker kulit berkembang, terutama pada bagian tubuh yang terpapar sinar matahari. Yang kedua yaitu karsinogen. Zat kimia tertentu bersifat karsinogen atau bersifat menyebabkan kanker karena berinteraksi langsung dengan molekul DNA dan menyebabkan mutasi atau berevolusi. Dalam suatu uji coba bahan kimia karsinogen yang dicampur dengan pakan hewan percobaan ternyata mengakibatkan hewan percobaan tersebut mendapatkan timbulnya tumor pada hewan percobaan tersebut. Contoh bahan kimia yang bersifat karsinogen adalah asap rokok, gas mustar, dan asbes. Dan penuaan juga dapat memicu berkembangnya kanker. Ada dua faktor yang utama yang terlibat, yaitu sebagai berikut. Satu, yaitu sel-sel mengalami penuaan, perubahan secara akumulatif atau secara terus-menerus yang disebabkan oleh adanya karsinogen. Yang kedua, yaitu sel-sel yang telah tua kurang mampu memperbaiki kerusakan genetis. Dan materi berikutnya yaitu resistensi bawaan yang akan disampaikan oleh Dayulska Sadana. Dalam hal ini saya akan menjelaskan tentang resistensi bawaan. Manusia mempunyai resistensi bawaan terhadap berbagai faktor yang menyebabkan kanker. Ada suatu bentuk kekebalan yang dihasilkan jika sel-sel diinfeksikan oleh virus, yaitu jika sel diinfeksikan tanpa menjalani lisis. Sel itu menjadi tahan atau kebal terhadap infeksi selanjutnya oleh tipe virus yang sama. Sistem pertahanan alamiah ini disebabkan oleh suatu protein yaitu interferon. Interferon tidak sama dengan antibodi karena interferon spesifik tidak diproduksi sebagai respon terhadap virus tertentu. Sel-sel manusia yang menyebabkan
sel-sel manusia yang memproduksi jenis interferon sesuai dengan jenis sel yang memproduksinya, yaitu interferon fibroblast, leukosit, dan sel-sel T. Ketiga protein tersebut dikenal sebagai glikoprotein, yaitu suatu persenyawaan protein dengan karbohidrat. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.